Sekarang sudah baik kan? Apa kau dulu pernah mengalami masalah seperti ini? Enggak, Dok, tapi saya sering pusing. Terus penglihatan saya nggak jelas, cuma nggak separah ini. Oh ya, kacamata saya. Ini Nyonya kacamatanya. Oh ya, makasih. Oh ya, Dok, dokter spesialis mata bilang kalau kornea saya tuh agak cedera. Apa itu penyebabnya? Mungkin saja. Tapi sebaiknya kau kembali memeriksa matamu ke dokter spesialis mata. Oh, iya. Maaf, Dok, ini hasil labnya. Ya, terima kasih ya. Permisi, Dok. Ya. Bagaimana, Dok, hasilnya? Ditemukan tumor di kedua bola matamu. Tumor? Ya, karena tumor menekan lensa hingga mengakibatkan katarak, hingga kekacauan kornea mata. Apa tumor itu ganas, Dok? Ya, kita periksa dulu, baru kita bisa tentukan. Tapi sepertinya ganas. Kamu harus cepat melakukan pemeriksaan. Setelah itu baru kita bisa mengobatinya. Itu berarti penyakit saya ini masih bisa diobati. Sebelum sel kanker menyebar ke bagian lain, ya kita harus melakukan operasi pengangkatan bola mata. Apa? Pengangkatan bola mata? Maksud dokter, nanti saya tidak akan bisa melihat lagi. Ya, kalau dilihat dari kondisimu, meskipun kita melakukan operasi pengangkatan bola mata, matamu akan tetap buta. Cedera kornea mata yang kau alami pada saat kecelakaan lalu lintas mempercepat kebutaan matamu. Permisi, Dok. Punya mata gak sih? Kamu buta ya? Maaf. Terima kasih. Maaf, Mas, kafe ini mau tutup. Apa jam bukanya tidak bisa diperpanjang? Saya sedang menunggu kekasih saya, Mbak. Oh, maaf, tapi ini sudah waktunya. Oke, kalau begitu kafe ini saya booking. Apa Mas yakin kalau pacar Mas akan datang kemari? Karena sudah semalaman Mas menunggu di sini. Saya sangat yakin dia pasti akan datang. Oke. Halo, Sarah. Kak Alan, kenapa kamu masih nungguin aku? Kamu ada di mana? Dan kenapa kamu tahu aku masih di sini? Yuk, kita masuk. Kamu lihat apa? Wajah kamu. Kamu ini aneh. Aku ingin belajar melukis wajahmu. Mata kamu, hidung kamu, bibir kamu. Semuanya akan aku ingat dalam hatiku. Kalau aku merindukanmu, aku akan mengingatnya. Sarah, kamu tuh nggak perlu belajar. Kamu kapanpun bisa melihat aku sepuasnya. Dan dari sudut manapun, ya aku ini memang tampan. Aku akan selalu mengingat wajahmu. Kamu ini apa-apaan sih? Dari cara bicara kamu seakan-akan kita ini akan berpisah. Kamu kelihatannya capek. Aku antar kamu pulang ya.
Istirahatlah. Ya, Kamu hati-hati ya. iya. Aku langsung pulang. Meskipun mataku sudah tidak bisa melihatmu, tapi aku akan menggunakan hati dan pikiranku untuk melihatmu. Kak Doni? Sierra, loh, kamu kenapa menangis? Enggak, emang aku anak kecil apa menangis? Tunggu. Kamu kok pakai kacamata sih? Apa penglihatan kamu mulai melemah sekarang? Enggak. Oh ya, aku senang banget Kak Doni pulang lagi. Oke, ayo kita masuk yuk. Gue bener-bener minta maaf, Om. Selama 5 tahun ini, gue udah menyembunyiin Sierra. Anak kurang ajar. Kamu masih berani pulang ya? Setelah apa yang kamu lakukan pada Sarah? Keluar kamu dari sini. Keluar! Keluar! Mama. Kenapa, Ma? Hah? Mama takut? Mama takut kalau gue membicarakan yang sebenarnya? Hah? Sebaiknya Doni mulai dari mana, Ma? Dari kecelakaan? Apa dari 6 tahun pertama kalinya Doni datang ke sini? Mendingan dari kecelakaan. Om tahu, di saat Sarah ingin menjemput Alan, Eva menabraknya, Om. Bohong! Bohong, Pak! Itu semua nggak ada yang benar! Setelah kecelakaan itu, Sarah dititipin ke ayah gua, Om. Keadaannya sangat kritis. Siapa yang percaya dengan omongan bohong kamu? Hah? Emangnya kamu punya bukti apa? Gue emang gak punya bukti, Ma. Tapi gue punya saksi. Dan Mama tahu itu siapa. Mama tahu siapa? Hah? Mantan suami Mama itu sendiri. Dia bisa ngebuktiin, Ma. Tapi kakak ngapain nyangkut pautin aku? Aku ini nggak bersalah, Kak. Papa. Mama nggak tahu kenapa Doni sampai segila ini. Maafin dia, Pak. Ya sudah, Ma. Setan mana yang merasuk di otak dia sampai dia mengarang cerita sinting ini, Sudah. Pak? Ya, sudah. Doni, kami sudah memaafkan kamu. Tapi seharusnya kamu tidak mengarang cerita seperti ini. Sebagai seorang kakak, gue gak rela kalau Sarah menderita karena wanita seperti kalian berdua. Dan gue gak akan pernah pergi dari rumah ini sebelum memastikan kebahagiaan Sarah. Satu lagi, Udah, Kak. Udah nggak usah ngomong apa-apa lagi. sebaiknya Mama cari cara lain untuk menyingkirkan Doni, Ma. Hei, kurang ajar lu! Karena dengan menabrak gua, Mama nggak akan pernah bisa membunuh gua. Gua masih punya nyawa 9 untuk menghadapi wanita siluman seperti Mama. Kurang ajar kamu, anak kurang ajar. Kurang ajar. Papa. Jadi lo yang nabrak gue? Jadi lo percaya sama omongan kakak gue yang gila? Tunggu, lo jangan pergi dulu. Apa sih? Eva! Berhenti! Kamu udah mulai main kasar ya?
Heh, sebaiknya kalian berdoa aja biar gue berhati baik ya. Biar gue nggak jeblosin kalian ke dalam penjara. Kurang ajar. Kamu nggak apa-apa, sayang? Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kloroid penyebab tumor ganas. Penyakit ini sangat langka. Hanya ditemukan 5 orang dari 10.000 orang. Ya, proses penularannya juga sangat cepat. Sebelum sel kanker menyebar, sebaiknya kita melakukan operasi pengangkatan bola mata. Apa dengan dioperasi saya masih bisa bertahan hidup, Dok? Ya, kemungkinannya 50% lah. Meski operasi berhasil, tapi tidak jamin penyakit itu tidak akan kambuh lagi. Kalau begitu, percuma saja saya dioperasi. Pada akhirnya, saya akan tetap mati. Kamu jangan pesimis. Kita akan coba segala cara untuk melawan penyakit itu.
Jangan kamu ambil dulu penglihatanku. Beri aku waktu untuk menyelesaikan semuanya. Angin apa yang bisa bikin lo datang sini ya? Lo bilang kalau lo tuh cinta sama Kak Alan. Lo bukan cuma cinta hartanya doang kan? Maksud omongan lo itu apa sih? Udahlah, lo jawab aja. Apa lo benar-benar cinta sama Kak Alan? Iya, gue cinta sama Kak Alan. Emangnya kenapa? Ha? Oke, kalau gitu gue yang mundur. Bener bikin Kak Alan bahagia. Akhirnya lo sadar juga ya? Kalau selama ini lo nggak pernah bisa menang lawan gue. Iya, gue ngaku kalah. Tapi ingat, lo harus janji kalau lo bisa bahagiain Kak Alan. Sarah? Sarah, Tante minta maaf ya. Bukannya Tante melarang kamu untuk datang ke sini. Tapi Sarah kan tahu kalau sebentar lagi Alan akan segera menikah dengan adik kamu Eva. Tante takut hati Alan akan goyah kalau melihat kamu di sini. Tante tenang aja. Ini untuk terakhir kalinya aku datang ke kantor ini. Aku juga gak bakalan pernah ganggu pernikahan Kak Alan dan Eva. Aku bakalan pergi untuk selama-lamanya dari hidup kalian. Baik, kamu sendiri yang berkata. Tante harap kamu menepati ucapan kamu. Sarah? Wah, sepertinya kamu sangat mencintaiku. Sampai-sampai kamu berani mengambil resiko untuk datang ke kantor ini. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Enggak, aku cuma senang aja bisa ngeliat kamu. Kamu tenang aja, nanti setelah kita menikah, kamu bisa sepuasnya melihat aku. Oh ya, sekarang kamu kemana? Kita jalan yuk? Enggak, kamu harus kerja. Nanti Tante minta marah. Nanti jam 7 malam aku tunggu di taman, ya? Aku gak mau, nanti aku dibohongin lagi kayak waktu di kafe. Enggak, aku bakalan nunggu kamu. Kamu datang ya? Ya udah, aku kerja dulu ya. Kamu hati-hati. Kak Doni? Kamu ngapain jalannya meleng kayak gitu? Apa yang kamu pikirin, ha? Kamu ngapain ngikutin aku? Aku gak ngikutin kamu, hanya kebenaran lewat sini kok. Sarah, aku ini kakakmu. Aku cuma pengen lindungi kamu. Dan kalau kamu punya masalah, kamu bisa berbagi sama aku. Siapa tahu aku bisa ngebantu. Nggak perlu, aku udah punya Kak Alan. Jadi kamu nggak usah ikut campur deh. Aku tahu. Ya udah, kalau kamu tahu, terus kenapa masih ngikutin aku? Kamu tuh udah nggak berhak ikut campur urusan aku. Aku udah benar-benar sebel, tahu nggak ngeliat kamu. Sekarang kamu pergi cari kebahagiaan kamu sendiri. Sana pergi. Pergi sana. Maafin aku, Kak. Aku cuma nggak mau ngajak kamu ke dalam penderitaan aku. Aku bakalan pergi. Aku bakalan ninggalin kamu, Kak Alan, dan semua orang. Alan? Mama? Mau kemana kamu? Aku ada janji dengan seseorang. Apa seseorang itu, Sarah? Ayo jawab pertanyaan Mama, Alan. Apa kamu akan bertemu dengan Sarah? Iya. Aku memang akan ketemu sama dia. Kita kan sudah sepakat, Alan. Begitu kamu kembali, berarti kamu bersedia meninggalkan Sarah. Ma, aku tidak pernah mengatakan sama Mama
Kalau aku bersedia meninggalkan Sarah, aku kembali ke sini karena aku ingin menyelamatkan perusahaan kita, Ma. Jadi kamu mau mempermainkan Mama? Kamu harus melupakan cinta kamu, Alan. Kamu jangan terlalu egois. Masalah pernikahan kamu bukan cuma menyangkut masalah pribadi kamu, tapi juga menyangkut citra perusahaan. Sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, kamu tetap menikah dengan Eva. Ma, maafin aku ya, Ma. Bukannya aku bermaksud menjadi anak yang durhaka terhadap Mama. Tapi aku tidak bisa mengikuti permintaan Mama. Aku hanya akan menikah dengan Sarah, Ma. Hanya dengan Sarah. Permisi, Ma. Alan tunggu! Alan! Nyonya! Nyonya, Tuan. Mama. Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit, Mama Tuan. kenapa, Ma? Iya, Pak. Ayo. Aku itu nggak ngerti deh, Ma. Tadi itu si Sarah datang ke kantor aku. Dan dia ngomong sesuatu yang nggak masuk akal. Masa dia bilang kalau dia nyerahin ke Alan sepenuhnya sama aku? Itu kan nggak masuk akal banget, Ma. Atau mungkin dia merencanakan sesuatu buat kita. Bisa jadi. Tapi kira-kira dia merencanakan apa ya? Oh, mungkin si Sarah merencanakan untuk kawin lari dengan Kak Alan, Ma. Itu nggak mungkin. Karena kalau memang mereka berencana untuk kawin lari, untuk apa Alan kembali ke mamanya? Udah deh, Eva. Kita nggak usah pusing-pusing mikirin itu. Anggap mereka itu kalah sebelum perang. Halo? Apa? Iya. Ada apa? Tante minta masuk rumah sakit, Ma. Kita harus gerak ke sana. Ayo. Halo Kak Alan, Halo, Sarah. Kamu ada di mana sekarang? aku lagi di taman. Kakak di mana? Sarah, maafin aku ya. Hari ini aku tidak bisa memenuhi janji aku. Tiba-tiba Mama pingsan, tidak sadarkan diri. Tante, gimana keadaannya sekarang? Apa keadaannya serius? Aku juga belum tahu. Sekarang Mama masih dalam pemeriksaan dokter. Ya udah, tungguin aku di situ ya Kak ya. Aku segera ke situ. Bye. Dok, tolong suruh anak pembangkang itu keluar dari sini. Rasanya saya bisa cepat mati kalau dia ada di sini. Ma, kondisi Mama Anda sedang tidak stabil. Sedikit dia mengalami tekanan, maka itu akan berpengaruh terhadap jantungnya. Jadi saya harap Anda bisa menjaga kondisi Mama Anda untuk tetap stabil. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Oke, terima kasih, Dok. Mbak Mita, ya ampun, Mbak. Apa kabar, Mbak? Mbak kan baik-baik saja kan, Mbak, ya? Gimana mau baik sih? Sementara anak pembangkang ini terus saja bikin aku pusing. Mungkin dia senang kalau aku cepat mati ya. Aduh, Mbak. Alan itu anaknya baik kok. Alan, Tante mau ngomong deh sama kamu, Alan. Nah, sekarang gini deh. Tante tidak pernah memaksa kamu menikahi Eva. Tapi kalau Tante boleh bicara sama kamu, tolong deh kamu pikir yang panjang. Jangan hanya gara-gara kamu jatuh cinta sama Sarah, terus kamu menghancurkan segalanya. Kamu lihat dong mama kamu yang lagi sakit. Gimana sih kamu? Alan, Mama kan gak pernah minta apapun sama kamu. Tapi untuk sekali ini saja, Alan, tolong turuti permintaan Mama ya. Menikahlah kamu sama Eva. Eva sini. Tidak ada satu hal apapun yang bisa buat Mama bahagia selain melihat kalian menikah. Ya, Alan ya. Sarah, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Pak. Aku cuma kangen aja tidur bareng Papa. Dulu,
Waktu Mama masih hidup, kita sering tidur bareng di kamar ini. Aku kangen masa-masa itu, Pak. Pak, boleh nanya nggak? Boleh. Kamu mau nanya apa, sayang? Gimana perasaan Papa pas denger kalau mata Mama kena kanker? Pada saat mendengarkan hal itu, dunia ini serasa mau kiamat. Karena Papa tidak mau kehilangan mama kamu. Terus, kenapa Papa nggak nyuruh? Mau model apa, Mbak? Terserah, yang penting saya bisa terlihat cantik. Apa hari ini hari spesial, Mbak? Hari ini saya mau mutusin pacar saya. Saya mau ini jadi hari yang paling indah buat dia. Sarah? Hari ini kamu kelihatan beda. Benar, apa aku terlihat cantik? Hari ini kamu terlihat sangat cantik. Aku udah mutusin kalau hari ini aku bakalan bikin aku secantik mungkin. Karena aku nggak mau nanti kamu inget aku pas aku lagi marah, lagi nangis. Terus aku juga udah mutusin kalau hari ini aku nggak bakalan pernah nangis lagi, nggak bakalan pernah marah lagi. Kamu itu kalau memarah ataupun menangis, kamu pasti akan terlihat tetap cantik, Sarah. Nggak mau, Kak. Pokoknya aku nggak bakalan pernah nangis sama marah lagi. Aku bakalan selalu tersenyum buat kamu. Mas, mau foto, Mas? Boleh? Iya. Oke. Siap? 1, 2, 3. Ngapain kamu ngajak aku ke sini? Kamu pasti akan terlihat lebih cantik apabila menggunakan gaun pengantin. Lihat itu. Mbak. Ya? Tolong coba untuk dia ya. Iya, baik. Benar-benar cantik. Mungkin pernikahan kita hanya direstui oleh beberapa orang. Dan mungkin juga hanya kita berdua yang menyelenggarakan. Tapi aku pasti akan memberikan kebahagiaan kepadamu, Sarah. Dan aku jamin, kamu pasti tidak akan pernah menyesal menikah dengan aku. Aku mencintai kamu, Sarah. Aku sangat mencintai kamu. Semoga di
direstui, cita-cita kita mulia, ingin berumah tangga yang bahagia. Semoga direstui, cita-cita kita mulia, ingin berumah tangga yang bahagia. Pahit manisnya cinta, oh kita rasakan bersama. Bila badai cinta datang, kita hadapi dengan cinta. Semoga direstui, cita-cita kita mulia, ingin berumah tangga yang bahagia. Pahit manisnya cinta, oh kita rasakan bersama. Pahit manisnya cinta, oh kita rasakan bersama. Bila badai cinta datang, kita hadapi dengan cinta. Rakit-rakit ke hulu, berenang oh ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Aku kangen banget sama Mama, Kak. Kakak nggak keberatan kalau nganterin aku ke tempat Mama. Makasih ya. Sarah? Sarah, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Hah? Ya udah, bangun ya. Ayo, kita masuk. Mau apa lagi? Gendong. Gendong? Sarah, badan kamu ini sudah terlalu besar. Kamu ini manja sekali ya? Enggak, aku ini kurus. Ya sudah. Ayo. Gimana sih? Kamu ini berat sekali. Kamu bawel nih. Aku susah berdiri. Cepetan. Kamu ini perempuan atau karung beras? Apa ikan paus? Cerewet banget nih. Aduh. Berat banget nih. Aduh, kamu kayak kingkong beratnya. Aduh. Mama, aku kangen sama Mama. Sarah, kamu tahu nggak?
Mata kamu itu sangat mirip dengan mata mama kamu. Tapi sampai sekarang aku masih bingung sama mama kamu. Kenapa mama kamu tidak mau dioperasi? Padahal kalau beliau mau dioperasi, mungkin saat ini beliau masih bisa tinggal bersama orang-orang yang sangat dicintainya. Aku ngerti perasaan Mama. Kesempatan hidup dan mati itu cuma 50%. Mama nggak mau ngambil resiko untuk terlalu cepat meninggalkan orang-orang yang disayangi. Kalau aku ada di posisi Mama, aku juga akan mengambil keputusan yang sama. Sudahlah. Kita nggak perlu bersedih kayak gini. Aku yakin pasti mama kamu sudah bahagia di surga. Ya? Dokter Rusdi ya? Ya. Gue Doni, kakaknya Sera. Gue pengen tahu keadaan Sera, Dok. Sebenarnya apa yang terjadi sama Sera, Dok? Ya, lebih baik kita bicarakan di dalam. Adikmu benar-benar dalam kondisi memprihatinkan. Maksudnya? Dia butuh dukungan keluarga untuk menjalani hari-harinya. Dokter nggak usah berbelit-belit lagi. Sebenarnya apa yang terjadi sama Sera, Dok? Adikmu mengidap penyakit kanker mata. Penyakit ini sangat berbahaya. Jika tidak segera diobati, maka sel kankernya akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu, apa Sera punya kesempatan untuk diobati, Dok? Sebenarnya dia bisa langsung dioperasi. Tapi karena 5 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan yang cukup parah, jadi operasi sangat beresiko untuknya. Kecelakaan? Tidak. Sera, Tidak. kamu nangis? Ya ampun, kamu nonton film kayak gitu aja nangis. Kesalahan Ternyata kamu cukup sentimental juga ya. Tapi kan ini sedih banget, Kak. Emang kakak nggak sedih apa? Apanya yang menyedihkan, Sera? Meskipun mati, nanti juga akan bertemu di surga. Jadi kalau aku mati, kakak nggak bakalan sedih. Ngapain aku sedih? Ngapain juga aku nangis? Meskipun kamu mati, pasti nanti kita ketemu di surga. Meskipun kakak bakalan pisah sama aku, kakak nggak bakalan sedih. Kakak nggak bakalan nangis. Kan aku udah bilang, ngapain aku nangis? Ngapain aku sedih? Nangis buang-buang air mata aku. Kamu kenapa? Kok kamu jadi nangisnya malah makin menjadi-jadi? Hei, aku hanya bercanda tadi. Aku cuma bercanda. Aku tuh cuma ngebohongin kamu. Aku pikir kamu sudah dewasa. Ternyata kamu masih kayak anak kecil. Iya. Jelek kamu sih nangisnya. Ketawa dong. Udah. Maafkan aku, Kak. Aku tidak bisa lagi bersamamu. Ternyata aku baru sadar kalau aku lebih mencintai Kak Doni. Aku memutuskan untuk kembali kepada Kak Doni. Aku ingin hidup bahagia bersamanya. Kak Alan boleh membenciku karena aku memang tidak pantas untuk dimaafkan. Sera. 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 Maafin aku, Kak. Maafin aku. Kala? Gimana, Doni? Ada di kamarnya barangkali. Kenapa kamu mencari dia? Alan?
Ada apa sebenarnya ini? Pak, barang-barangnya udah nggak ada. Anak itu benar-benar udah pergi. Ma, barang-barang Kak Sera juga nggak ada di kamarnya. Apa? Jadi Om juga tidak tahu kalau Sera sudah pergi. Papa. Kalau begitu Sera sudah benar-benar pergi sama Doni. Sera nggak pernah ngomong sama Mama kalau dia mau pergi sama Doni. Mereka benar-benar pergi berdua. Hey. Kak Doni? Ya, ternyata kamu bisa kabur sampai di sini doang. Ya, rumah ini terlalu bagus, tapi terlalu besar juga kalau kamu tinggal di sini sendirian. Kakak pulang sana, pulang. Cepet pulang. Sera, kamu mau nyuruh aku pulang ke neraka itu, ha? Pokoknya aku nggak mau pulang kalau kamu nggak mau pulang. Enggak, pergi sana, pergi Sera. sana, pergi, Sera. pergi. Sera, aku nggak mau pergi. Aku mau bersama kamu. Lepasin. Ya udah kalau gitu aku yang pergi. Sera. Kamu nggak apa-apa? Lepas. Kamu ini jangan bodoh. Yang kamu hindar itu Alan kan, bukan aku. Kakak yang bodoh. Kenapa cuma gara-gara aku kakak tuh rela ngajarin hidup kakak? Aku ini kakakmu, Sera. Jadi aku punya tanggung jawab besar untuk jagain kamu. Jadi tolong, jangan usir aku, Sera. Aku ingin bersama kamu. Sebenarnya aku takut di sini, Kak. Aku takut sendirian. Sera, sekarang kamu gak usah takut lagi. Aku akan nemenin kamu di sini terus. Jadi gak usah takut. Saya sudah coba kerahkan seluruh pegawai kita untuk mencari keberadaan Nona Sera, Tuhan. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Apa perlu kita cari sekali lagi, Tuan Muda? Nggak perlu, Pak. Saya yakin Sera akan segera pulang. Dan saya juga yakin Sera akan segera kembali ke dalam pelukan saya. Maafin aku, Kak. Kamu nggak usah nunggu aku lagi. Meskipun aku merindukanmu, aku nggak bakalan pernah pulang buat temuin kamu. Cinta kamu akan selalu ada dalam hati aku. Kamu harus bahagia, Kak. Harus bahagia. Saya benar-benar tidak habis pikir, Mbak. Doni dan Sera kabur bersama. Apa? Kabur? Memangnya Alan tidak cerita sama Mbak Mita? Jadi Alan sudah tahu semua masalah ini? Ya iyalah, Mbak. Makanya saya tuh kasihan sama Alan. Gara-gara masalah ini Alan jadi stres berat. Mbak, sebenarnya saya malu datang ke sini. Keadaan keluarga saya lagi kacau. Apa kita
tunda aja pernikahan ini. Jangan. Pernikahan tidak boleh ditunda. Kalau pernikahan ditunda, akan semakin banyak rumor yang beredar yang akan mempengaruhi perusahaan, Mar. Iya, Mbak. Makanya, Mbak, saya juga kepikiran. Saya nggak mau gara-gara masalah ini mempengaruhi perusahaan. Ya sudah. Alan dan Eva akan tetap menikah sesuai dengan tanggal yang sudah direncanakan. Iya, Mbak. Mama, gimana, Ma? Kamu memang berjodoh dengan Alan. Sebentar lagi, kamu akan menjadi Nyonya Alan Jaya. Bener, Ma? Sebentar lagi Mama pasti akan sibuk sekali. Karena Mama maunya pesta pernikahan kamu yang mewah, yang megah, supaya para tamu tidak akan pernah melupakan pesta pernikahan putri Mama yang sangat disayang. Makasih ya, Ma. Ya ampun. Tapi tunggu dulu, Ma. Emangnya Mama udah yakin kalau Kak Doni itu benar-benar pergi sama si Sera itu? Aduh, Eva, ngapain sih kamu harus memusingkan anak brengsek itu? Hah? Yang terpenting sekarang adalah kamu harus mempergunakan kesempatan yang sangat baik ini. Iya. Yaudah, mikir aneh-aneh, cepetan. Iya, Ma. Saya ingin laporan keuangan perusahaan bulan ini ada di meja saya. Baik, Pak. Alan, Mama? Mama cuma kebetulan mampir kok. Mama kenapa? Kok Mama ngeliat aku aneh kayak gitu? Memangnya ada yang ingin Mama sampaikan sama aku? Maaf Tuan Muda, sebentar lagi kita ada rapat dengan bagian pemasaran. Oke, Ma, maafin aku. Aku harus pergi. Alan, Sera, ya sudah, lupakan saja. Ma, Mama nggak perlu khawatir. Aku tidak akan mencampur adukan kehidupan pribadiku dengan pekerjaan. Tapi aku yakin, aku akan memenangkan keduanya. Kepinggal, yuk. Silakan. Sera, keran kamar mandi itu rusak. Apa ada berkakas? Aku mau memperbaikinya. Ada, ntar aku cariin. Sera, kamu nggak apa-apa? Hah? Enggak. Oh ya udah, kamu diam aja, biar aku. Enggak usah aku. Sera, kamu diam aja, penglihatanmu tuh sudah mulai melemah. Sejak kapan kakak tahu? Jawab, Pak. Kenapa aku kalau di hadapan kamu tuh selalu terlihat lemah, terlihat menyedihkan, selalu terlihat bodoh? Sera, pulanglah. Kamu harus pulang untuk diobati. Karena dengan obati, kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Kenapa kamu nggak mau, Sera? Huh? Meskipun buta, kamu akan hidup bahagia, gitu? Enggak, Sera, enggak. Kamu harus pulang. Kamu harus dioperasi, Sera. Enggak. Operasi itu malah mempercepat kematian aku, Kak. Aku gak mau mati. Aku masih pengen hidup. Janji sama aku ya, Kak. Kakak gak bakalan pernah bilang-bilang sama Kak Alan. Aku gak mau kalau harus membebani dia dengan penderitaan aku. Aku gak mau menghalangi kebahagiaan dia. Janji sama aku dong, Kak. Janji. Kak.
Apa ini kamu, Sera? Sera, kamu ngomong dong, Sera. Kenapa kamu diam aja, Sera? Halo, Sera. Sera, kamu ada di mana sekarang? Sera? 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 Tuan muda. Maafin aku, Kak. Maafin aku. Nanti kalau Kak Alan datang ke sini terus dia ngeliat semuanya, dia bisa curiga. Kak. Kak Doni. Maafin aku ya, Kak. Aku nggak seharusnya marah-marahin Kakak. Sera, aku pergi dulu ya. Kakak mau kemana sih? Ada sesuatu yang harus aku beli. Jadi kamu aku tinggal di sini sebentar. Nggak apa-apa kan? Ya udah, Kakak hati-hati ya. Kamu di mana, Sera? Kenapa kamu pergi meninggalkan aku? Engkau di mana? Di mana? Engkau di mana? Ku cari-cari di mana-mana. Oh kekasihku, kemana? Aku mencari kesana sini, tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari?
kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi, tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah, duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah, kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi, tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah, duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah, kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Sarah, kamu gak apa-apa kan? Sarah. Sarah, bangun yuk. Kakak tahu nggak, kalau sekarang penglihatanku sudah semakin memburuk. Dalam jarak dekat aja, aku udah nggak bisa lihat. Sekarang aja, wajah kakak terlihat buram. Enggak, Sarah. Kamu pasti akan sembuh. Mata kamu akan kembali normal lagi nanti. Aku nggak ngerti deh sama perasaan aku sendiri. Tadi aku habis ketemu Kak Alan. Tapi aku kangen banget sama dia. Aku pengen ketemu sama dia. Kak, aku jahat ya. Dengan sombongnya aku bilang kalau aku nggak mau ketemu sama Kak Alan. Ya bilang aja kamu ingin ketemu sama dia. Tapi kakak tahu kan kalau itu nggak mungkin. Apa sih yang nggak mungkin? Kalau Alan tahu keadaan kamu seperti ini, dia pasti akan sangat menderita. Aku tuh benar-benar bingung sama kamu. Apa sih kelebihan Alan itu? Sampai-sampai kamu benar-benar mencintai dia. Udah jelas kali, Kak. Dia itu tampan. Wah, masa orang kayak gitu dibilang tampan? Setidaknya tuh aku yang lebih tampan dari dia. Coba. Oh iya ya, kakak lebih tampan. Aku seneng banget ngeliat kamu ketawa gini. Hei,
kenapa menangis? Hah? Udahlah, kamu gak usah sedih lagi. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku akan selalu di sini nemenin kamu. Jadi kamu gak usah sedih lagi. Gimana? Hei, apa kamu senang? Ya iyalah Kak, aku senang soalnya aku bakalan ketemu sama Kak Alan. Kak, apa aku kelihatan kayak orang aneh? Aku gak kelihatan kayak orang yang matanya buta kan? Kamu tuh kenapa sih? Ya enggak lah, kamu gak kelihatan aneh kok. Kok aku jadi gak pede gini ya? Gimana nanti kalau Kak Alan tahu keadaan aku? Dia pasti sedih. Kita pulang aja yuk, aku gak mau ketemu sama dia. Sera, kamu kan gak perlu secara langsung ketemu sama dia. Kamu cukup ngeliat dia dari jauh aja, ya kan? Oh iya ya, aku bisa ngeliat dia dari jauh. Dari depan, teman. Sera, kamu aku tinggal di sini sendirian, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, hari ini waktunya Kak Alan ninjau restoran ini. Jadi kakak pergi aja ya. Ya udah, kalau gitu nanti kita ketemu di sini 1 jam lagi ya. Iya, ya udah kakak pergi ya. Si brengsek itu datang ke kantor. Eva. Tante? Eva sedang apa di sini? Nggak ngapa-ngapain, Tante. Kalau Tante mau pulang ya? Iya. Aku boleh ikut sama Tante nggak? Boleh sayang, yuk. Eva? Siapa orang itu? Apa kamu kenal dengan dia? Nggak tahu, Tan. Aku nggak kenal. Mendingan Tante usir dia aja deh. Siapa tahu dia bikin macam-macam lagi di kantor kita. Oh, usir dia. Baik. Ayo, Eva. Ya. Silakan, Nona. Mau pesan apa, Nona? Pak Alan. Selamat siang, Pak. Siang. Oh iya, Pak. Saya sudah mendapatkan orang untuk menggantikan posisi Dani. Apa Pak Alan mau melihat orangnya? Tidak usah. Kamu saja yang mengurusnya. Oh ya, apakah Dani pernah datang kemari, Pak? Tidak, Pak. Ya sudah. Maafin. Sera, hei, kamu kenapa menangis, ha? Tadi aku ketemu sama Kak Alan. Dia itu berdiri dekat banget sama aku, Kak. Tapi aku gak berani ngeliat dia. Aku cuma bisa dengar suara dia, cium wangi badan dia. Tapi aku cukup bahagia kok, karena aku tahu kalau keadaan Kak Alan di sini baik-baik aja. Ya udah. Kalau gitu sekarang kita pulang ya. Taksi. Saya ingin halaman ini dipenuhi bunga-bunga. Baik, Pak. Nanti saya akan mengaturnya seindah mungkin. Ya. Sera? Kenapa, Pak? Sera, tunggu! Sera!
Oh, sakitnya hati ini karena dikhianati. Yang aku cintai telah mendua hati, membuatku patah hati.